Karena lagi proses. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Bu Nora yang kedengaran, yang lain gimana ya? Alhamdulillah Bu Nora selalu eksis, hadir, dan selalu yang sering telepon Ibu Ita. Pertama kali ya. Maaf malam-malam mengganggu terus ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu Ita suka malasan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa ya? Mungkin diawali dengan pantun sedikit ya. Buah apa ya pantunnya? Oh ya, buah semangka, buah tomat. Cakep. Buah itu dibeli di pasar baru. Cakep. Selamat datang Ibu Bapak hebat. Kita bertemu selalu di virtual ini. Ya, kita selalu di virtual ya bertemu gitu. Baik. Baiklah Bapak Ibu, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berjumpa. Ini pertama kali ya di modul 1.1 tentang eksplorasi konsep dengan judul filosofi KHD. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, filosofi KHD. Iya. Nah, dan tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil perkenalan diulang ya. Ini kelas 1186 ya. 86. Iya, kelas A. Ibu Ita pengen deh kita ini on cam. Ya, buka wajah semuanya. Karena kita akan berdiskusi panjang lebar, tapi wajahnya nggak kelihatan. Terima kasih Ibu Yulia. Bu Desi mana ya wajah cantiknya? Bu Isniati, Bu Nora, ya Bu Isniati terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PP kita Bu Isniati ya? Iya. Ya, satu. Siapa lagi? Ibu PP Bu Rika. Bu Rika satu lagi. Iya. Ibu Is panggilannya ya. Iya Ibu. Iya. Bu Rika belum masuk Bu Is? Belum kelihatan Ibu. Nah itu ya. Buat pertama kali kalau bisa ya kemarin udah Ibu Ita infokan di LMS kalau bisa kita tuh jangan sampai telat masuk yang pertama kali ini. Sampai seterusnya. Bu Desi bisa on cam? Halo Bu Desi. Sepertinya masih beraktivitas. Ya, baik. Baik Bapak Ibu. Kemarin kita sudah berkenalan ya. Tentunya kan nanti kenalannya akan kita ulang-ulang lagi. Ya, kita akan masuk bagaimana nanti para CGP dan para PP beserta fasilitator ke depannya kita saling berkolaborasi, saling berbagi, dan saling membantu di sini. Siapkah Bapak Ibu? Siapkah teman-teman semua? Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau sekiranya di rumahnya tidak mengganggu suara ya, silakan buka mic-nya nggak apa-apa, buka saja. Kalau suaranya nggak mengganggu, ya. Oke, seperti Bu Aprita nggak aman ya. Nah, alhamdulillah. Coba Ibu itu pengen tes suara deh. Mulai dari Bu Is bilang apa? Tes suaranya dengan bisa saja menyapa teman-teman semua gitu. Selamat siang Bapak Ibu CGP hebat. Siang Bu Is. Bu Is, Bu Desi silakan. Selamat siang Ibu. Iya, silakan Bu Desi. Selamat siang Bapak Is. Ya, selamat siang Bu Desi. Bu Aprita. Selamat siang Ibu.
Selamat siang Mbak Aprita. Ibu Yus. Bu Yus kayaknya masih di mute deh. Ya bisa buka mute-nya Bu Yus. Ya, ada tanda tabung terbalik itu, diklik. Nggak mau ya? Wah, iya kayaknya ada kendala tuh di laptopnya. Ya Bu Yulia silakan nyapa. Selamat siang semuanya Ibu. Iya, selamat siang. Iya, Suaranya lembut sekali. Ibu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ibu Resda. Buka mute-nya Bu Resda. Nggak juga bisa dibuka mute-nya ya. Buka itu yang tabung terbalik itu diklik Bu Resda. Oh iya, nggak bisa kayaknya. Masih ada yang lain lagi yang belum tampil. Bu Aprita, mic-nya. Iya, Bu Aprita. Baik, teman-teman semua. Sepertinya kalau Ibu Ita lihat jumlah kita berapa orang Bu Is? Di 1186? CGP-nya 11 kita semua. 11. 11 Kayaknya ya. ini tugas Bu Is nih. Yang Kayaknya seperti dengan saya tugas Bu 6. Is. Iya. Nah, dengan Bu Is 6, yang lain sama Ibu, siapa satu lagi Bu Is? Rika. Bu Rika ya? Ya. Nah, Bu Rika. kalau yang kita hadir sekarang, Bu Is, yang sama Bu Is, yang CGP-nya yang hadir, udah berapa orang? 1, 2. Ibu Yus, kayaknya kita udah hadir semua, Kak Bu Yus. Ini karena pakai HP kayaknya. Ya nggak apa-apa, yang penting jelas. Iya. Bu Yulia, siapa lagi kita yang belum masuk ya? Iya, Bu. Bu Desi sudah, Bu Yulia, Bu Resda, Bu Yusniati. Nah, nanti habis ini Ibu Is sama Bu Rika pantau terus itu kehadiran CGP. Kalau Bu Ita kan cuma melihat di dunia maya. Oke. Nah, yaitu Bu Resda masuk. Ibu mohon, ini pertama kali kita masuk, udah ada yang telat dan juga ada yang tidak masuk. Ya, kita baru 7 orang yang hadir, 7 orang para CGP. Ya, baik Ibu, tinggalkan itu dulu. Cuman kita menyamakan persepsi lebih awal ini ya. Ibu Rika juga nggak ada ya Bu Is ya. Nah, kita biasanya harusnya setiap pertemuan didampingi oleh PP. Maunya Ibu seperti itu. Biar PP tahu bagaimana progres perkembangan selama proses di virtual. Ya, selama Jimit. Jadi seperti kehadiran ini Bu Is, hanya 7 orang hari ini. Iya Ibu. Ini kasihan juga nanti gara-gara pertemuan pertama tidak hadir ya, nanti akan mempengaruhi nilai akhirnya. Baik, teman-teman semua, mari diawali supaya pertemuan kita berkah, kita awali dengan berdoa. Kira-kira siapa dulu yang memimpin berdoa? Ini bapak-bapak tidak ada nih. Silakan, acungan tangan. Ibu Yulia mau? Bisa? Ya.
Silakan Ibu Yulia. Kita gantian saja ya, karena tidak bapak-bapaknya tidak ada. Ya. Silakan Ibu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bu Yulia. Nah, Bu Yulia kasih kode ya kalau selesai doanya. Ya, Bu. Oke. Baik. Ini Pak Dopriandi, silakan buka camnya Pak. Kita on cam Pak. Ya, ini adalah diskusi virtual pertama. Sebenarnya kita maksimal di sini ya Bapak Ibu ya, biar ke depannya lebih paham bagaimana itu filosofi KHD Pak Dov. Oh iya, internet connectionnya unstable. Baik. Ya, penting suara kita dengar ya Pak Dov ya. Mohon maaf Bapak Ibu di Solo Selatan susah Iya, sinyal. Bu. Oh, Iya, Bu. iya. Tapi kalau kita lihat di ininya pemetaan nggak ada bermasalah, hampir sama dengan pesisir selatan. Tapi nggak tahu juga. Karena bukit-bukit banyak ya, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Karena perbukitan banyak kali, Bu. Iya. Bu Is, kita CGP-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang Bu Is ya. Nah, ini tugas berat Bu Is nih. Mengapa zamannya? Ya, lagi dihubungi Bu. Padahal sudah di ini di LMS. Baik. Nggak apa-apa. Iya, ini mungkin nih mengapa kok belum masuk gitu kan? Iya. Dan Ibu Ita juga sengaja ya nggak ganti-ganti link Jimmy supaya nggak mudah masuk gitu. Tahu-tahu susah juga. Baik, nggak apa-apa. Sekarang sebelum kita masuk ya ke ruang diskusi, mari kita tuh satukan komitmen dulu ya. Nah, boleh Bapak Ibu catat. Yang pertama, nah, usahakan ya on time. Apapun tuh risikonya, apapun lagi kendala yang dihadapi, karena sangat mempengaruhi kita ke depannya. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua Pak, mungkin di kelas ini belum Ibu katakan ya, setiap itu jadwal, ya jadwal kan udah dapat ya Bapak Ibu ya? Udah dapat belum? Udah. Udah, Bu. Jadwal di print, disusun dengan rapi, ditempel di dinding kamarnya atau di meja kerjanya. Nah, itu. Ini kita tuh ingat selalu. Dan yang ketiga, ini tips-tipsnya ya. Nah, yang ketiga, setiap tugas yang sudah dikerjakan di checklist ya. Tulis di situ alhamdulillah sudah selesai. Nah, itu apapun itu kegiatan kita, tulis itu alhamdulillah, alhamdulillah. Ini mendidik pribadi kita yang selalu bersyukur. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu ya, jangan kita selalu ya usahakan mengunggah tugas tidak di waktu due date. Ya, tidak di waktu due date. Kan kita nih kalau ada tugas, kapan terakhir kumpulnya? Nah, kan begitu ya. Sekarang tidak. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Karena risikonya ada. Ketika kita mengunggah di waktu due date, pas
unggahan kita itu tidak bisa dibuka, diunggah lagi, itu sudah kena dudet. Ya Bu Nora ya? Iya. Nggak bisa lagi. Ini udah dudet dia. Apa dia sudah nggak terbuka, atau dia sudah nggak terbaca, atau nilainya kurang. Nah, itu aplikasi yang mengatur, bukan fasilitator. Ya, itu. Jadi usahakan tidak mendekati waktu dudet. Pada rentang waktunya 5 hari, 4 hari, kerjakan aja langsung. Sudah dikerjakan kode fasilitatornya. Bu, saya sudah jawab. Boleh. Nah, itu gunanya forum khusus. Ya, forum khusus. Biar nggak ganggu PP kita terlalu banyak masuk itu komen terganggu pula. Nah, ini kalau sekedar mengatakan tugas sudah selesai, oke. Masuk ke forum kecil. Gunanya jangan japri Bu Ita. Kalau japri Bu Ita saja yang tahu. Tapi kalau pada forum kecil, teman yang lain juga baca. Mbak Prita selesai nih, saya belum. Nah, itu akan membuat motivasi teman. Ya, itu gunanya. Nah, paham Bapak Ibu ya? Nah buat hari ini, alhamdulillah. Buat hari ini, itulah tips-tips yang perlu kita lakukan, kita terapkan, implementasikan setiap kita punya kegiatan. Nah, seterusnya pembentukan karakter, setiap WA yang masuk, setiap chat yang masuk, chat siapa saja, kita harus respon. Baik dari chat teman-teman yang bertanya, baik dari chat itu fasilitator, harus direspon. Tandanya kita sudah membaca. Tuh. Nah, tips yang terakhir, ketika kita melakukan sesuatu, mengunggah ke LMS-nya, lalu kita tidak bisa kan, ada kendala kan, langsung itu ditanya di grup. Jangan ke fasilitator. Ya. Di grup, dan grup siap membantu. Nah, disitulah fasilitator menilai. Siapa teman-teman yang mau berbagi di sini? Siapa teman-teman yang aktif di sini? Siapa teman-teman yang siap berkolaborasi dengan temannya, yang siap membantu dengan temannya? Nah, situ fasilitator menilai. Ya. Jadi siap membantu teman. Siap untuk berbagi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, itulah tips-tips yang kita lakukan untuk kedepannya ya. Nah, supaya kita lancar, sukses, berhasil sampai di bulan Desember nanti. Bu Ita yakin adalah orang-orang hebat. Ya, yang tampil di depan Bu Ita ini adalah orang-orang pilihan. Semuanya akan berhasil, siap merubah pendidikan buat ke depan, merubah yang ke positif. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, untuk itu izin mungkin untuk pembukaan tahap awal karena kita nggak lengkap, Ibu cukupkan dulu ya. Izin Ibu Ita share screen ya. Terus kita ke depan. Oh ya, hari ini di modul 1.1 kita ini mengungkapkan tentang bagaimana pendidikan kita yang selama ini kita lakukan, budaya di daerah kita terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini teman-teman itu akan menampilkan hasil unggahan kemarin. Nah, setelah Ibu Ita lihat hasil unggahannya nggak bisa dibaca. Ibu Aprita bisa dibaca. Ibu Yulia bisa dibaca ya? Gimana Bu Yulia? Mohon maaf, Ibu nggak lihat nggak ingat semuanya. Ada yang sudah Bu komen, ada yang belum. Nanti akan Bu komen semua. Ya, Ibu Yusniati. Belum. Nah. Tidak bisa dibaca. Nah. Iya. Kebetulan banyak yang Bu Desi bisa dibaca ya? Belum. Bisa. Enggak bisa dilihat. Bisa. Nggak bisa dilihat. Oke. Nah, Ibu Nora juga. Ibu Resda?
Bu Resta. Ya, teman-teman semua, biasakan kita itu tangan kita tuh selalu buka tutup suaranya. Biasakan itu. Ya. Kalau selalu dibuka kadang-kadang suara di luar ganggu ya, buka tutup. Oke. Pas kita mau nanya langsung buka kamera mic-nya dulu yang diperhatikan ya. Oke. Ini ada yang masuk 2 orang. Ini siapa? Ini Pak Doh. Iya, Bu. Ya, Pak Doh, selamat bergaul. Maaf, Pak Doh. Ya, Udah dapat sinyal ya, Pak Doh ya? oh, laptopnya ada masalah dengan kameranya. Jadi sekarang ada sama satu aja, Bu. Ya, kayaknya Pak Doh pakai 2 perangkat ya? Iya, Bu. Ya, kalau 2 perangkat dia tuh storing dia. Oke, ini yang 2 lagi, ini Wilawati. seperti Yawati. ya. Ibu Resta, Ibu Yulia. Pak Doh 2 ya, matikan aja 1 perangkatnya. Biar Pak Doh di HP saja nggak apa-apa. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bu Nora. Baik. Baik Pak Ibu, Wita izin share screen-nya ya. Iya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya, ini kok munculnya seperti ini. Diskusi. Baik Bapak Ibu, nah kita mulai dari awal. Oke. Nah ini sudah ya, nah perlu Bu sampaikan, bisa dilihat, bisa dibaca tulisannya Bapak Ibu? Enggak, Bu. Kecil ya. Maaf kecil Bu. Ya nggak apa-apa, biar kita bantu aja deh, biar jelas ya. Iya. Ini 2 jam pelajaran, nanti kita berakhir nanti jam 2, jam setengah 4 ya. Dan lewat sedikit. Nah. Modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, ini 2 JP Bapak Ibu ya. Untuk potensi lulusan yang dituju, nanti guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, Bapak Ibu yang guru ini namanya nanti pemimpin pembelajaran. Nah, itu komposisi yang tentunya. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi. Nanti mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ya, teman-teman yang ada bunyi suara ayam berkokoknya coba di-mute deh. Iya. Suara seperti itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan juga yang ada suara anak kecil juga di-mute ya. Beres daman.
Iya, yang ada suara anak kecil di sampingnya boleh di-mute juga ya. Oke, terima kasih ibu-ibu hebat, bapak ibu hebat. Terus, capaian umumnya apa? CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan KHD. Maaf ya teman-teman, Ibu lebih senang bacanya KHD saja melalui melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Nanti Bapak Ibu juga mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan. Nah, tuh. Sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Tujuan khususnya apa Bapak Ibu? Nah, ini dia. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Jadi nanti Bapak Ibu harus membantu ya. Modul ini harus diterapkan dan berharap nanti para CGP memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Apa saja tuh dasar-dasarnya? Masih ingat? Dan dibaca belum modulnya? Ada ya dasar-dasarnya? Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini di kelas ini. Dengan Bapak Ibu memahami dasar-dasar pengetahuan tentang pendidikan KHD, Bapak Ibu bisa menerapkan nanti di kelasnya. Yang ketiga, apa itu yang diharapkan pada CGP? Memiliki sikap reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Masih ingat Bapak Ibu kodrat apa saja itu? Kodrat alam, apalagi? Kodrat alam berhamba pada anak. Ya, dia 2 kodrat ya. Satu kodrat alam, satu lagi kodrat Kodrat apa? zaman. Iya, alhamdulillah kodrat zaman. Nah, ini pembukaan sedang berlangsung ya, sudah 25 menit. Nah, refleksi kritis CGP kita mulai sekarang. Nanti kita berdialog, diskusi, dan tanya jawab. Di mana Bapak Ibu nanti merefleksikan ya filosofi KHD di kehidupan sehari-harinya yang kita kaitkan dengan budaya kita masing-masing. Pembukaan sedang berlangsung, sudah kita awali dengan berdoa. Nah, ini dia Bapak Ibu yang kita harapkan hari ini. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis. Nanti Bapak Ibu masing-masingnya memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara di dalam forum diskusi ini. Nah, Bapak Ibu siap ya? Nah, kemarin kan ada uji coba tuh. Sayangnya videonya nggak bisa dibuka. Nah, tidak apa-apa ya. Buat hari ini nggak apa-apa, besok nggak boleh lagi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini aktivitas kita hari ini Bapak Ibu ya. Nah, pembukaan sedang berlangsung. Hanya 25 menit katanya, sekarang kita udah 29 menit, tidak apa-apa. Kita sudah masuk ke pembacaan skenario. Nah, apa di sini kegiatan kita? Fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Fasilitator meminta CGP saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inilah yang akan kita lakukan. Terus apa lagi? Setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang pemikiran filosofi KHD. Nanti teman-teman pilih ya, bagaimana pandangannya terhadap filosofi KHD ya, apa yang sudah kita lakukan selama ini.
ya, apa pembelajaran yang kita lakukan selama ini, bagaimana kalau kita kaitkan dengan filosofi KHD. Terus nanti dialognya, diskusinya, para CGP saling berdialog mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dan saling bertanya, saling mengkonfirmasi ya dengan rekan-rekan CGP lainnya. Fasilitator hanya memandu dialog itu. Ya, tentunya kalau kita tidak membaca ya tentang filosofi KHD, Bapak Ibu tidak bisa berdiskusi. Makanya di sini diminta. Alhamdulillah kelas 1186 sudah membaca karena sudah Bu lihat komen-komennya. Hanya saja videonya nggak bisa dibaca. Terus refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Nah, nanti Ibu menguatkannya 10 menit. Nanti baru penutup kegiatan pelajaran eksplorasi konsep forum diskusi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak Ibu ya. Itulah skenario kita hari ini. Nah, ini dia. Kesepakatan belajar. Nah, ini boleh ya. Di apa namanya di screenshot. Pertama, peserta memiliki kesempatan berpendapat. Ini hasil menilai di sini. Berpikiran terbuka. Jika satu peserta berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Silakan berpendapat, berpartisipasi penuh. Mengikuti sisi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini tadinya Ibu Ita pengen berpantun-pantun dia ya, tapi sayang kita tidak penuh hadirnya. Maka ya kita saling sapa menyapa saja dulu. Mungkin besoknya ke depannya kita penuh. Bu harap sama Ibu Pipi mohon partisipasinya terhadap pemantauan kehadiran CGP. Ya Bu Is ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Is. Ibu Rika ada masuk Bu Is? Belum terlihat sepertinya Ibu. Kalau saya lihat CGP saya udah masuk semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Is luar biasa. Nah, oke. Baik. Nah, kali ini pertemuan pertama kali bantuan Bu Is saja ya. CGP Bu Rika siapa yang belum masuk? Dan tolong kontak Bu Rikanya dan laporkan kepada Bu Rikanya. Oke Bu Is, terima kasih. Nah, ini komitmen belajar. Nyalakan kamera, matikan mic, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat. Nah, jadi kalau nggak sempat bicara, chat kita pakai, buat catatan, terus raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Nah, kalau ada gangguan teknis nggak apa-apa. Ya, apa contohnya? Sinyal hilang sejenak, boleh. Ya. Nah, terus kita muncul lagi seperti Pak Dok tadi ya. Terus, nah ini nggak kita lewatkan saja ya. Nah, refleksi kritis nanti kita sudah mulai. Ini Bapak Ibu. Apa pertanyaan pemantik nih? Yang akan Bapak Ibu sampaikan nanti di forum diskusinya. Kan kita sudah baca tuh. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Anak bagi saya. Boleh silakan catat. Nah, ini pertanyaan pemantik ini sudah ada di LMS-nya Bapak Ibu. Sudah jawab, sudah dipikirkan belum? Belum, Bu. Ya. Nah, ini akan kita bahas. Coba pertanyaan pertama apa tadi? Apa makna kita menuntun? Kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Boleh catat ya. Nah, nanti ini kita akan Bapak Ibu akan sampaikan nanti di forum. Yang kedua, boleh juga catat lagi. Bagaimana di LMS-nya ada. Ya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya. Nah, kita yakin nih di Solo Selatan. Ini Solo apa Solo Selatan? Solo dan Solo Selatan ya? Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kabupaten ya. Wah,
Gabung ya, dua Ya, kabupaten. gabung. 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 Alhamdulillah kita punya budaya yang beda pastinya. Nah, Ya, di sini kita minta bagaimana Bapak Ibu mengungkapkan suatu budaya yang ada di sana, di situ masuk menuntun. Ya, tentunya budaya yang kita punya itu menuntun ya yang hal-hal yang baik. Nah, apa makna menuntun yang ada dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, di daerah Bapak Ibu, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, itu kira-kira apa saja ya. Tadi menuntun dalam proses pendidikan, yang kedua menuntun dalam memaknai sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Mengapa? Yang ketiga, murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya Bapak Ibu udah paham ya, kodrat alam itu apa, kodrat zaman itu apa. Nah, yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hadi pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, apa sih maksudnya? Apa itu hubungannya? Ya, pendidikan yang berhamba pada anak itu, kalau kita sebagai seorang guru yang dituntut itu apa gitu? Apakah itu tuh bermohon-mohon kepada anak kah? Atau bagaimana? Atau menuruti kehendak anak? Atau bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu mengungkapkannya di sini ya. Oke. Nah, tentunya mind map substansi modul kita sudah Ibu Ita baca ya. Nah, ini sepintas saja Bu terangkan di sini. Konsep modul refleksi filosofi KHD ini diterapkan dalam bentuk apa nih? Implementasinya katanya apa? Ada rasa cipta, rasa karsa dan karya. Iya, ada budi pekerti. Filosofi KHD dalam memberikan pendidikan pada anak tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang kodrat alam? Pastinya kodrat alam itu yang bersifat bentuk ya, yang bersifat karakter lingkungan di mana anak berada. Kalau zaman itulah bersifat yang mempengaruhi lingkungan hidup anak seperti zaman sekarang, zaman milenial. Apakah kita ingin memberikan pendidikan masih memberikan zaman dahulu? Nah, sekarang zaman sudah pakai ini digital ya, sudah pakai HP ya. Apakah kita mengajarnya masih kayak lama? Nah, itu maksudnya ya. Nah, terus peta konsepnya kemana? Dasar pendidikan yang menuntun. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Terus apa lagi? Mempunyai tujuan pembelajaran yang bagaimana? KHD mempunyai tujuan pembelajaran yang bagaimana? Nah, yang berpihak kepada murid. Terus apa lagi? Nah, kenapa Pak KHD itu membuat seperti ini? Karena dia melihat potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Tentunya kerangka pemikiran KHD apa itu? Dasar-dasar pendidikan. Terus apa lagi? Pendapat para ahli, yaitu pendapat siapa saja? Metode Montessori, Raoul, dan Taman Anak-anak. Nah, apa azas yang dipakai oleh KHD? Yaitu azas pendidikan dan azas pengajaran. Semua ini ada di modul. Nah, tentunya Bapak Ibu memberikan jawabannya nanti pada saat berdiskusi. Terus CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Saling bertanya atau saling mengkonfirmasi atau saling menanggapi. Oke Bapak Ibu. Nah, selesai sudah penutup. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Paham apa yang Bu Ita sampaikan? Bagaimana? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Ita akan stop screen-nya ya.
Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ibu Rehmiyanti udah masuk, Bu Resda, Bu Nora, Pak Dok, Bu Titi Waslia, Bu Afrita. Semuanya 12 orang. Ya, 12 orang. Yang PP Bu Rita mana Bu Rita? Bu Rika apa Bu Rika ya? Bu Rika. Bu Rika mana Bu Rika? Bu Rika tidak hadir. Ya. Mohon maaf, CGP-nya Bu Rika siapa saja? Nora Guslinda. Nora, Doviani, Pak Dofriandi, Siti Waslia. Ibu Setiawati. Bu Yusniati, Bukan. Resienti, Setiawati. ya Setiawati. 5 ya? 6, Bu. Satu lagi, Ibu Titi Waslia kan. Ibu Ibu Titi Waslia. Oke. Bu Titi Waslia bisa dibuka on cam-nya, Kak? Iya, Bu. Silakan aja buka, Bu. Nah, nggak apa-apa. Ya. Malu-malu loh Bu Titi Waslia, Bu. Bu Rehmiyanti bisa buka cam-nya, Kak, kameranya. Dibuka, Bu, cuma nggak keluar. Ya. Oh, bagus sinyal ya. Oke. Bang Zoom Silakan ini, ya. Bu. Ya. Iya. Oke. Alah. Baik, Bapak Ibu. Oh iya, Nah, Bu. Di, sekarang silakan Bapak Ibu menurut gimana Bapak Ibu itu mempresentasikan apa pendapat Bapak Ibu tentang 4 pertanyaan pemantik tadi. Ayo, yang lain saling menanggapi. Ya, siapa dulu? Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Coba lihat LMS-nya. Menonton. Makna menonton. Apa makna kata Ya, Bu Resda, tolong baca. apa makna kata menuntun pada proses dalam pendidikan Pendidikan anak. Ya, iya. anak? Silakan. Siapa yang pertama? Resen ya. Apa makna kata menuntun? Iya, silakan. Siapa yang pertama nih? Pak Dofriandi, silakan Pak Dof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak Dof, sebentar ya. Ini permainan kita. Siapa yang memulai, siapa yang menanggapi, itu langsung nilainya ada. Ya. Oke. Yuk Bapak Ibu doa. Oke Pak Dof, silakan Pak Dof. Nah, Pak Dok, saya di SMA Negeri Masalah Kesehatan. Jadi, pada pendidikan anak. Jadi maksud menuntun di sini adalah membimbing atau mengarahkan anak agar berperilaku atau berbudi pekerti yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi di sini yaitu sesuai dengan kodrat yang dimiliki tadi kita Jali, iya Pak. kurang jelas. Suaranya kurang jelas, Pak. Iya, suaranya kurang jelas, Pak. Oh iya, Pak Dof, HP dekakannya HP-nya, mulutnya di HP Pak Dof. Ulang lagi ya Bu ya. Iya, awal jelas. Oke. Makna kata menuntun pada fase pendidikan pada anak yaitu menuntun dalam arti kata yaitu mengarahkan atau membimbing anak untuk menjadi yang baik. Maksudnya di sini seorang guru memberikan contoh pada agar anak tersebut bisa meniru perilaku yang positif kepada guru sehingga tercapailah budi pekerti anak yang baik untuk di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Dov bilang lagi deh. Malu Bu, satu aja yang laki-laki. Kayaknya seperti itu, kayaknya itu ya, sinyal ya. Iya, iya sinyal Bu. Ibu Safni Roza baru masuk ya? Nampak? Suara Ibu Safni kecil banget. Ya, inilah kita ya, jangan telat masuk apa minimal HP kita pegang ya, dan jangan usahakanlah kita masuknya di LMS ya, kalau di HP nanti nggak kerekam, kasihan. Jangan. Oke, Bu Sitiawati, raise hand nih. Alhamdulillah, silakan Bu Sitiawati. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Makna menuntun yang saya pahami di sini dan saya akan coba yaitu dalam pembelajaran kita mencoba menuntun anak untuk arah yang lebih baik dan menjaga karakter anak. Sebentar, Bu Sitiawati, sebentar. Ya. Suara yang ada yang ketawa-ketawa dulu, Pak, di mute deh. Ada nggak keluarga kita yang ketawa di belakang? Coba di mute. Saya sendiri di rumah Bu. Bukan si Bu Sitiawati, itu yang lain. Oh, yang lain. Ada nggak suara yang ramai di rumahnya? Coba di mute laptopnya. Oke, ya Bu Sitiawati lanjut. Oke, terima kasih Bu. Ya. Saya akan coba memaknai kata menuntun di sini. Menuntun di sini artinya membimbing, mengarahkan anak kepada arah yang lebih baik sehingga anak ini berkarakter dan bisa nantinya mencapai bakat yang dia inginkan. Sehingga apapun hal-hal yang jelek terhadap anak ini, kita berusaha agar kita menuntun anak ini ke arah yang baik dengan cara membimbing, mengarahkan, dan tuturi handayani. Begitu Bu, menurut pendapat saya. Sehingga anak ini bakatnya semakin cemerlang dan dia akan membawa anak tersebut ke arah kebahagiaan dan cita-cita yang dicapai yang sesuai dengan keinginan KHD. Demikian Bu. Terima kasih Bu Sitiawati. Ada pendapat yang lain? Ada yang nambahkan satu lagi untuk pertanyaan menuntun nomor 1? Ya Bu. Nur Agus Ya, Linda. silakan raise hand. Ya, Bu Yusniati, silakan Bu Yusniati. Iya Bu. Ya, makna menuntun dalam Ya Bu Rika. persepsi saya. Ya Bu. Ya, lanjut Bu Yusniati. Ya Bu. Makna menuntun dalam persepsi saya adalah bahwa kita memiliki kewajiban untuk mengarahkan segala potensi yang dimiliki seorang anak, baik itu bawaannya maupun kodratnya yang dimiliki anak untuk memperbaiki akhlaknya sehingga dapat merubah ke arah yang lebih baik. Itu tambahannya Bu. Ya, luar biasa sekali sama dengan Ibu Sitiawati ya. Di ruang forum diskusi virtual kok ya Bu. Iya. Satu lagi Bu. Ya, Bu Nora, silakan Bu Nora. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kata menuntun menurut saya di sini itu sama ya, kita membimbing ya semua kodrat anak. Kita tahu bahwa setiap anak itu berbeda-beda ya, memiliki potensi yang berbeda-beda. Namun itulah tugas kita untuk menggali dan membimbing dan mengarahkan kepada mereka. Karena semua mereka itu tidak sama, ada yang hobinya ini, ada yang tuh berbeda-beda. Itu kalau makna menuntun menurut saya. Jadi kita sebagai fasilitator untuk mengarahkan potensi yang lebih baik. Gitu, tambahannya. Iya, luar biasa. Udah banyak tanggapan di sini, udah 4 ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya, ada 4 tanggapan. Kira-kira mana yang kita lebih kita simpulkan ya? Kita simpulkan semuanya bagus.
semuanya luar biasa sekali pendapatnya. Ibu setuju keempat orangnya. Nah, kira-kira kalau kita simpulkan yang menuntun itu yang bagaimana? Jadi Yang ya, Yang ya Pak Dov. yang membimbing anak untuk mencapai potensi berkembang secara optimal, Bu. Iya, membimbing Iya. anak untuk mencapai potensi berkembang secara optimal. Potensi. Membimbingnya bagaimana? Apakah sama pembimbingannya? Berbeda? Berbeda. 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 Nah, itu dia. Jadi kalau kita simpulkan itu membimbing ya, membimbing mengarahkan anak, di mana anak itu mempunyai kodrat ya, kepotensi, Ya. karakter ya yang berbeda-beda. Tentunya kita bisa Berbeda. mengarahkan. Kalau ini karakter anaknya, kalau ini modelnya, beginilah kita cara menuntunnya. Apakah kita tuh menuntunnya mengajari seperti itu? Tidak. Tidak. Tidak, mengarahkan. Berikan Oke, terima kasih. contoh yang baik dengan Arahkan. mencontohkan Ya, mencontohkan. Ya, ada tambahan yang lain? yang baik. Nah, Mengarahkan. sekarang apa hubungannya kata menuntut tadi? Kalau apa hubungannya dengan KHD? Filosofi KHD itu apa hubungannya? Siapa? Kan kita udah baca tuh. Kalau filosofi KHD menyatakan bahwa kita menuntun anak itu sesuai dengan bakatnya. Kalau anak ini seperti ini, maka kita seperti ini. Kata KHD kan kalau kita bertanam padi, benihnya padi, ya padi. Jangan dijadikan kacang, jangan dijadikan jagung gitu kan. Jadikanlah dia seperti padi, tapi padi yang bagus, yang besar, yang ini. Kan. Tidak mungkin padi itu akan menjadi jagung. Berarti pemeliharaannya dan bimbingannya pun juga seperti padi gitu. Nah, kalau anak-anak kita ini, kalau berbakatnya di bagian A misalnya, atau di bagian B, ya kita bimbing ke arah A tersebut gitu. Ya, kalau ada yang lain? Ibaratnya menanam padi, ada yang lain pendapatnya selain Ibu Setiawati? Ada yang baca enggak? Nah, Ibu Safni bisa? Ya, Bu Yus? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut KHD di sini menuntun yaitu membimbing semua kodrat yang dimiliki seorang anak untuk mencapai potensi yang ada pada dirinya. Itu Bu, tambah. Oh itu ya. Nah kalau contoh seperti padi tadi ya, kita memang ya, kalau kita menanam padi kita memang harapan kita tumbuhnya padi, kan begitu ya. Cuman usaha kita apa? Supaya harapan kita tumbuhnya padi itu usaha kita apa? Dipupuk, diperhatikan. Nah itu dia. Yang benar. Kita cukupkan airnya. Iya. Dipelihara. Perhatikan apakah ada airnya, apakah ada pupuknya. Kita pupuk. Nah, nanti bagaimana hasilnya itu tuh Allah yang menentukannya. Nah, ini enggak harapan kita besar, tapi kita tidak menuntun. Nah, ya, tidak memperhatikan. Ya, tidak diperhatikan. Nah, itulah intinya ya menuntun itu. Lengkapilah, sesuaikanlah dengan apa kodratnya yang kita berikan itu. Oke. Baik. Nah, ini bagus ya diskusinya. Sekarang kita maju ke pemantik kedua. Coba baca soal pemantik kedua apa? Lihat LMS-nya lagi, buka. Bagaimana kita menuntun? Bagaimana kata menuntun saya maknai di daerah saya? Nah, bagaimana kata menuntun saya maknai terkait sosial budaya di daerah saya? Yuk, siapa ini berpendapat? Nah, contoh di Solo ya Ibu Safni Roza.
Terkait sosial budaya ya. Tidak kedengaran, Bu. Iya, Bu Safni, udah bicara ya? Belum? Buka mikrofonnya. Ya, ulang Bu Safni, Bu juga dengar. Besok Bu Safni ganti ini deh. Ganti laptop deh. mungkin laptopnya bermasalah suaranya ya. Belum kedengar. Belum kedengaran, Bu. Bu Yusuf. Belum kedengaran. Ya. Ibu, maaf Bu Safni, kita ganti ya menjelang stabil laptopnya. Ibu Aprita, silakan. Ibu Aprita. Ibu Aprita juga enggak ada suaranya. Ibu Yenti. Yenti. Baiklah, di sini kata menuntun dalam konteks budaya yang ada di daerah itu kita bisa membimbing, memfasilitasi serta mengarahkan anak-anak kita itu untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya, demikian, Bu. Apa contohnya? Bu Rehni, kalau kita kaitkan dengan budaya daerah, tentunya Bu Rehni sampaikan dulu kira-kira budaya apa tuh contohnya yang bisa nanti yang diisi budaya itu ada menuntun di sana. Contohnya apa? Contohnya di sini bisa jadi mengenai nilai-nilai luhur yang ada di daerah tersebut. Saya kita dapat di sekolah, anak-anak dapat di sekolah, kita harus diaplikasikan, kita tuntun untuk mengaplikasikannya di lingkungan masyarakat. Contohnya bertutur kata dengan sopan, bagaimana dengan orang yang lebih tua. Ada yang lain pendapat tambahan? Terima kasih Bu Rehni. Ya, Ibu Aprita juga enggak. Ya, Bu Aprita, maaf Bu Setiawati, kita dulu ya, Bu Aprita. Ya, oke, silakan Bu. Silakan Bu. Bu Aprita juga nggak dengar suaranya. Ada Halo. apa ini? Nah, kayaknya ada yang aktif kalau apa suaranya. Ya, coba Ibu Setiawati. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi bagus nih suaranya. Terima kasih Bu. Kalau menurut kami tambahannya ya sedikit ya Bu ya, menuntun dalam hal budaya. Misalnya kita punya kearifan lokal. Iya. Seperti berzikir, kemudian bunga lamang. Ini kan budaya Solo Selatan Bu, zikir rebana. Oh, budaya Solo Selatan ya? Iya, Muara Labu Bu. Apa kemudian, tuh berzikir apa lagi? Zikir rebana. Setiap hari, zikir rebana? Ya, setiap mulut Nabi itu Bu, kami biasanya adat Muara Labu ini zikir rebana, marak bungo lamang Bu. Oh. Kemudian kalau ini kita ajarkan kepada anak, nah ini akan banyak manfaatnya pada anak-anak terbiasa berzikir, terbiasa melestarikan budaya alam, kearifan lokal, dan ini akan membawa dampak yang positif yang sangat besar kepada baik itu di daerah sendiri maupun ke daerah lain, daerah luar gitu. Dan ini pun akan menjadi ini kepada anak-anak terbiasa dengan zikir, lisannya basah dengan zikir gitu kan. Kemudian memperingati
hari-hari besar Islam, kemudian budaya akan juga meningkatkan ini cita rasa, kemudian meningkatkan apa namanya ini kuliner kearifan lokal, kuliner, kemudian menambah income juga untuk daerah, Bu. Nah, ini pendapat saya, Bu. Gitu. Luar biasa. Ibu pengen tahu nih, budaya bunga lambang itu apa sih kegiatannya? Marak bunga lambang tuh, Ibu, biasanya setiap Lebaran atau hari-hari Idul Adha atau Maulid Nabi, kita buat lamang. Kemudian di lamang ini nanti dikasih bunga, kita kasihkan kepada tokoh-tokoh ulama, kemudian makan bersama sambil setelah itu berzikir bersama. Berarti gitu, kutipan budaya yang menuntun di sana letaknya di mana? Mengajak berzikir ya? Ya, mengajarkan anak-anak cara membuat lamang, mengajarkan anak-anak zikir yang kita pakai. Akhirnya mereka terbiasa lidahnya basah dengan zikir, kemudian terbiasa juga dengan cita rasa lokal gitu, membudayakan Minangkabau gitu. Iya. Kemudian anak diajarkan bagaimana cara zikir yang benar, malamang yang rancak, yang lama, gitu. Dituntun ke arah situ. Yang membentuk karakter anak di situ di mana? Berarti malamang bersama ya? Nah, karakter anaknya di sana anak gotong royong, menghargai bersama, kemudian terbiasa berzikir bersama, makan bersama, adat sopan santunnya ada. Iya, terima kasih Bu Setiawati. Alhamdulillah. Nah, itulah Ibu maksud. Jadi kaitkanlah itu budaya filosofi KHD yang kata menuntun dengan budaya di daerah kita. Ada yang nambahkan satu lagi? Budaya yang beda ya? Ya, Bu Nora, silakan. Mungkin tambahannya sedikit ya Bu, dengan budaya daerah seperti kearifan lokal tadi, budaya alam Minangkabau, mungkin cara adab makan ya Bu ya. Itu menuntut anak untuk tidak berbicara pada saat makan, berdoa sebelum makan. Nah, itu ya Ibu ya, membimbing anak ke arah yang itu. Jadi kalau makan tertib ya Bu ya. Luar biasa. Iya, itu tambahannya Bu. Iya, di sana juga menuntun karakter anak dengan budaya kita. Iya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Ibu Aprita, raise hand. Ya, Bu Aprita nggak bisa ngomong kayaknya deh. Ini ada apa nih? Oke, nah sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa pertanyaannya? Ibu. Coba lihat yang ketiga. Mengapa perlu murid menentukan kodrat alam dan kodrat zaman? Mengapa murid perlu menentukan kodrat alam dan kodrat zaman? Itukah pertanyaan singkatnya tadi enggak ya? Mengapa pendidikan menuntut kodrat alam dan zaman? Mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, itu dia, jangan salah-salah baca ya pertanyaannya. Mengapa kita perlu ya mempertimbangkan pendidikan anak terhadap kodrat alam dan kodrat zamannya? Tadi dari pancing itu, ayo siapa lagi yang belum? Nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Coba masuk kamu. Tapi caranya keluar. Bu Samni nggak bisa bicara juga ya? Alhamdulillah Bu Rika sudah masuk. Ya, selamat datang Ibu Rika. Iya, terima kasih Ibu. Mohon maaf Bu, tadi kami lagi rapat kenaikan kelas. Ini sekali. Iya, ya Bu Rika, Bu Ita juga sedih tadi deh karena udah jam 2 lewat. CGP-nya Bu Rika baru 3 orang tadi kalau nggak salah baru masuk.
Oh iya. Ya. Ini pantauan Bu Rika juga ya. Kalau Bu Rika nggak bisa bantu kalau soal yang kehadiran CGP, keaktifan CGP, dan melihat kameranya tidak on Perempuan satu-satunya. kata Bu Rika ya. Iya, baik Iya. Ibu. Ya, Sama-sama, kolaborasi Bu. kita. Kenapa? CGP ini adalah teman-teman kita semua, kita siap berkolaborasi bersama. Ibu Ita juga nggak pengen bagaimanapun hasil dari CGP kita ini adalah kerjasama fasilitator dengan PP. Ya, nah, Siap. ya luar biasa Bu Rika. Iya, terima kasih Ibu. Ya, tolong ingat-ingatkan CGP kita karena teman-teman kita ini para sibuk, orang sibuk semua. Termasuk PP-nya juga orang sibuk semua. Oke, baik. Oke, yang ketiga apa tadi? Pendidikan perlu memberi kodrat dalam kodrat zaman. Ya, kenapa pendidikan anak itu kita berikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita minta deh, yang kodrat alam itu apa? Alam itu misalnya bawaan dari lahir misalnya. Bawaan dari lahir. Iya. Boleh. Apa lagi? Alam itu bukan saja bawaan dari lahir, tapi juga pengaruh alam seperti di mana kita berada gitu. Misalnya kita berada di Solo Selatan, berarti kita hidup sesuai dengan alam yang di Solo Selatan. Nah, kita berada di luar Solo Selatan, Bukit Tinggi, maka kita hiduplah seperti keadaan di Bukit Tinggi. Misal, kalau keadaan Bukit Tinggi agak sejuk, mungkin kita sering pakai sweater. Kalau di Solo Selatan, cuaca kita agak panas. Mungkin budaya kita begini pula, atau bisa jadi begini, kita Solo Selatan, curah hujannya cocok, panas dengan hujan cocok, berarti kita cocoknya bertani. Sementara di Bukit Tinggi, daerahnya dingin, maka kita cocoknya seperti daerah-daerah yang dingin pula gitu. Begitu juga selanjutnya sampai ke luar negeri atau apa gitu, Bu. Terima kasih Bu Setiawati ini. Nah, ini paling rajin ini. Nah, banyak catatan Bu Setiawati, udah banyak di Wita nih. Gimana yang lain? Mana suara yang lain? Pak, tuh loh. Nih, selain Pak Dopriandi, Bu Setiawati, ada dua lagi yang tentang apa? Kodrat alam. Bu Rehmi. Silakan Bu Rehmi. Ya, baik Bu. Yang pertama yaitu mengenai kodrat alam. Kodrat alam itu berhubungan dengan karakter dari anak itu sendiri. Ini berhubungan dengan lingkungan alam tempat peserta didik berada. Baik itu kultur budaya maupun kondisi alamnya. Sedangkan kodrat zaman itu merupakan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ya, demikian Bu. Ya, perubahan waktu ke waktu maksudnya gimana Bu Ref? Bisa lebih dijelaskan lagi? Baik. Yang lain ada menambahkan? Pak Do? Tidak Bu, tentang zaman. Ya Bu. Ya, Bu Titi silakan. Kalau kodrat zaman kita perlu membawa anak sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Iya. Jadi dengan memberikan keterampilan dan bakat-bakat yang lebih bermutu gitu Bu, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya betul. Jadi intinya apa? Intinya kita mendorong anak sesuai dengan melakukan perubahan. Mendorong anak dari belakang agar anak bisa lebih mengikuti perkembangan zaman. Iya. Berarti kita memberikan pendidikan itu sesuai dengan lingkungan anak dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman. Oke.
Berarti Bu, Ya. ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya begini ya Bu ya. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Tuh, betul Bu Iya. Setiawati. Ya. Ya. Betul. Di Ya. mana Terus bumi ajaran Rasulullah dipijak, apa di lagi? situ langit dijunjung ya. Minangkabaunya. Nah, ini kalau ada ya, untung ada ini Bu Ida juga sama-sama Sumatera Barat kita ya. Iya. Ini bisalah kita memahami apa pepatah orang tua dulu atau ada nggak guru yang mengatakan apa ya, banyak peribahasa yang disampaikan orang tua nggak cocok zaman sekarang. Apa contohnya itu? Nggak sesuai dengan zamannya sekarang. Ya, coba tulis di chat Bu Safni Roza. Gunakan chatnya kalau nggak bisa bicara. Chat kita kan ada nih. Nah, silakan di chat kita. Tulis. Yang lain kalau nggak bisa bicara silakan di chat ya. Maaf Bu, nggak bisa mengeluarkan suara. Biasanya Laptop ini aman-aman saja. Ayo, apa contohnya? Para guru masih ada ngomong di kelasnya, tapi tidak sesuai lagi zaman sekarang. Apa ya? Oh, patah tumbuh hilang berganti. Lain mulik delek. Bisa? Asal biarlah lambat-lambat asal selamat. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan boleh, masih bisa dipakai sekarang, hati-hati. Apa contohnya? Biar lambat asal selamat kan itu contohnya. Itu masih bisa sekarang kan, nggak apa-apa. Peribahasa itu masih bisa dipakai. Yang tidak, maksudnya yang tidak bisa dipakai ya Bu, yang zaman sekarang. Iya. Bu, guru digugu dan ditiru. Ya. Guru digugu dan ditiru, Bu. Ya, harus. Guru itu harus digugu dan ditiru. Itu terus dipakai ya Bu, sesuai perkembangan zaman, guru ditiru dan digugu. Enak Bu. Ini Bu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masih dipakai kan Bu? Kalau zaman sekarang nih Bu, enggak. Kalau misalnya contoh dia ke Solo, ini dari daerah lain, pergi ke Solo Selatan. Jarang-jarang ya Bu yang bisa dia mengikuti apa yang ada di Solo Selatan, itulah contohnya. Masih terbawa kebiasaan-kebiasaan dia gitu. Yang udah jarang mungkin hilang enggak, cuma jarang lagi ya Bu ya. Ya. Mohon maaf nih kok hujan lebat di sini ya. Iya, kedengaran. Enggak kedengaran dikencangin suaranya Bapak Ibu ya. Bu, ada lagi Bu, Ya, perpatahnya wanita tidak boleh bekerja di luar rumah. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Kalau kita sekarang ada emansipasi wanitanya kan Bu. Ya, itu nggak sesuai lagi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, berikanlah pendidikan itu sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan zamannya. Apa contoh dengan kodrat? Seperti sampaikan Ibu Setiawati tadi, ketika anak kita itu tinggalnya di lingkungan pantai, mungkinkah kita berikan itu gaya hidup di pegunungan? Tidak. Ya. Nah, begitu juga ketika anak kita itu adalah anak yang biasanya itu hidupnya bagaimana ya, terpenuhi semua, mungkinkah kita memberikan sesuatu yang sama dengan temannya yang hidupnya sangat sederhana? Tidak sama. Tidak sama Bu. Iya. Nah, berarti sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kemampuan ya Bu. Kemampuan ya Bu. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuannya, kodratnya. Karena ini karakternya. Lebih ke karakter Bu. Berarti bagaimana itu? Seorang guru itu harus bagaimana kalau begitu? Harus mengetahui
Kita harus mengetahui kebutuhan anak ya, Bu ya. Harus mengetahui keadaan anaknya Nah, itu dan dia luar mengajar biasa. secara diferensiasi lagi, Bu. Iya, kita harus mengetahui siapa anak kita. Ya. Nah, yang berdiferensiasi tadi itu, berikanlah sesuatu yang kita tuntun, yang kita bimbing itu, yang kita arahkan itu sesuai dengan siapa anak kita itu. Jangan samakan mereka. Ya. Jangan samakan mereka. Nah, itu kodrat alam. Kalau kodrat zaman, apa contohnya? Zaman sekarang canggih nih. Ya. Nah, ini bisa tambahkan saja ya, karena soal teman-teman nggak jelas. Masih ada teman-teman kita ngajarnya berjuak-juak menyampaikan materi. Ya, padahal itu nggak dibutuhkan lagi. Anak sudah bisa mencari di Google. Anak sudah bisa mencari di Drive. Anak sudah mencari di internet. Yang dibutuhkan anak zaman sekarang apa? Pendidikan karakter. Pendidikan. Karena Drive itu, Google itu, internet itu nggak ada karakter, pembentukan karakter anak nggak ada di sana. Nah, jadi dalam pemberian ilmu, pembimbingan, pendampingan, penuntunan sesuaikan dengan zamannya. Zaman canggih sekarang jangan diajak juga anak kita zaman lama-lama mencatat buku ke depan, ya. Ya, Bu. Ketika masih ada ya. Nah, itu nggak ada lagi. Menerangkan satu persatu nggak ada lagi. Anak kita dituntut sudah pakai IT. Nah, si guru harus luar biasa itu menggunakan itu. Ya. Ini ada juga ya. Oh, masih ada nggak? Di sini anak kita suruh menghafal pelajaran lalu suruh ke depan satu persatu. Ya, ujian lisan namanya. Masih ada nggak? Enggak lagi, Bu. Nggak ada lagi. Kalau ujian lisan masih, Bu. Saya masih pakai ujian lisan, itu setoran ayat, Bu. Kali-kali. Di SD. Apa itu? Setoran ayat karena saya mengajar PAI, Bu, Pendidikan Agama Islam. Oh ya, ya itu memang. Memang itulah metodenya. Iya. Ya. Kalau yang lain ya, karena di sini kita anak-anak kita itu dah diminta dia tuh berpikir apa tadi materi kita? Kritis, berpikir kritis. Berpikir Perspektif berpikir logis, kritis. Ya. Itu anak kita juga diminta seperti itu. Dia berpikir kritis. Tidak monoton, tidak menurut pada gurunya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir, coba jangan separuh-separuh baca tuh apa soalnya. Yang terakhir apa? Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, apa relevansi ya pemikiran KHD terhadap pendidikan yang berhamba kepada anak? Nah, ini yang penting ini. Relevansinya umumnya apa? Ya, pemikiran KHD terhadap pendidikan yang berhamba kepada anak. Buat tanya dulu, yang berhamba kepada anak itu siapa sih? Coba, ayo siapa yang berpendapat di sini? Ganti-gantian ya. Iya, Bu. Mana raise hand-nya? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan yang berhamba, pendidikan yang berhamba kepada anak itu apa maksudnya? Ya, silakan. Yang raise hand siapa tuh barusan?
apakah semuanya sudah kurikulum merdeka? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Baru 1, 2, 4, 5. Oh iya. Berarti tahun ini, Bu, tahun pelajaran ini baru semuanya. Sudah ya. Sudah kurikulum merdeka tahun ini ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Walaupun nggak kurikulum merdeka, tapi Ibu yakin yang berhamba kepada anak itu udah sering sudah sering diketahui, sudah sering didengar. Coba Ibu yang menghamba kepada anak itu berarti kita memenuhi kebutuhan anak dalam membimbing anak belajar. Jadi kita lebih berfokus kepada menuntun bakat-bakat anak atau kemampuan anak yang kita arahkan, ya, yang kita ikuti gitu, kemana anak ini sesuai bakatnya masing-masing. Berarti kita memberi penuntunan, memberikan pembelajaran sesuai dengan bakatnya masing-masing. Iya, Bu. Berarti lebih awalnya dulu kita tahu dulu ya, Bu, apa itu kebutuhan anak ya, Bu. Iya, karena kurikulum merdeka ini kita kan dituntut untuk free test untuk anak waktu masuk sekolah itu kan kita menentukan bakat anak ini kemana, bakat anak itu kemana. Nanti kita bisa mengarahkannya ke yang lebih gitu, Bu, sesuai bakat anak itu. Sesuai bakat memberikan anak. Sesuatu sesuai dengan bakat anak tuh maksudnya ya? Iya. Berarti masing-masing kita harus tahu dulu ya. Berarti kalau masing-masing kita harus tahu apa itu kebutuhan anak dulu ya, Bu ya? Iya. Oh gitu. Soalnya kita kan kurikulum merdeka ini anak yang baru masuk kelas 1 itu kita akan mengadakan free test-nya. Bagaimana anak ini apakah berbakat dalam bidang olahraga, bidang kesenian, atau dalam kesenian misalnya, apakah anak ini berbakat dalam seni tari, atau seni musik, atau seni rupa, kita kan, atau teater nantinya, kita kan bisa membagi-bagi anak ini sesuai dengan bakatnya anak-anak tersebut. Oh ya. Bagaimana, Bu? Oke. Apakah sesuai dengan hobinya ya, maksudnya ya? Iya. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ada yang menambahkan Ibu Titi? Pendapat Bu Titi? Ya, ada menambahkan Bu Safni? Ada, Bu, sedikit, Bu. Ya, boleh. Saya, Bu. Oh ya, Bu Safni nggak dengar suaranya. Aja Bu Safni ketik-ketik. Oh ya. Nah, kata Bu Safni nih, Bu Safni, boleh Bu baca ya. Pendidikan yang berhamba kepada anak itu adalah maksudnya guru yang melayani anak dalam artian membiarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Kita sebagai guru tidak boleh menuntut anak untuk jadi seperti ini itu, ya. Yang kita inginkan, tapi biarkan mereka menjadi mereka yang inginkan. Waduh, luar biasa Bu Safni ya. Arti kita itu mengikuti maunya anak ya. Bukan maunya negatif ya, tapi mau keinginan apa bakat minatnya, kemana arahnya. Hanya kita menuntun saja. Hampir sama dengan Ibu Titi. Ya, silakan yang lain tambahkan. Ya, Ibu. Boleh dia menambahkan lagi, boleh, Bu? Bu Setiawati. Oke, terima kasih. Di sini tentang apa tadi? Berhamba kepada anak ya. Menghamba kepada anak ini kita sebagai guru seharusnya kita memandang anak ini dengan segala hormat. Dengan menghormati anak, menghargai anak, kemudian menjadikan anak ini tercapai tujuannya, sehingga apapun yang kita masuk ke dalam kelas dalam hal mengajar anak, yang kita ini kan adalah murid atau pelajar kita
murid kita yang kita hormati, murid kita yang kita hargai, murid kita yang kita tuntun, sehingga anak-anak kita ini, murid-murid kita ini mencapai karakter yang bagus dan tujuan pendidikan tercapai, tujuan atau cita-cita anak juga tercapai. Kita sebagai pengajar terlepas dari rasa tidak baik, kita masuk ke kelas itu profesional gitu. Tidak ada anak ini begini, anak ini begini, anak ini begini, yang buruk-buruknya itu tak ada. Kita menghargai anak itu sebagai anak yang wajib kita bimbing atau kita tuntun begitu. Sehingga tujuan pendidikan tercapai, tujuan cita-cita anak pun tercapai dengan segala penghormatan kita terhadap anak tersebut. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Intinya kalau Ibu bisa menangkap menghargai anak ya? Iya, menghargai atau menghormati anak sebagai murid gitu. Iya. Jadi kalau dia itu manusia ya yang patut dihargai walaupun dia itu anak ya. Nah, jangan Tanpa kita tuh bertindak diskriminasi apapun, Bu. Tanpa diskriminasi, pokoknya kita sebagai guru profesional gitu. Menghargai anak. baik. Terima kasih Bu Sitiawati. Ya, Bu. Ada yang menambahkan? Ya, ada Bu. Ya, boleh Bu Yusniati. Ya, ada tambahan dari Bu Setiawati, Bu. Jadi seorang guru itu selama ini kita hanya bisa menuntut. Jelaskan lagi Bu Yus suaranya. Ya, kita hanya bisa menuntut seorang anak, seorang siswa itu untuk mendapatkan nilai yang tinggi di kelas, mendapatkan nilai yang tinggi sesuai dengan jadi tanpa memperhatikan bakat dan minatnya selama itu. Apa aja. Ya. Luar biasa, betul sekali. Nah, Ibu setuju ini semuanya benar. Apa yang dicatat Bu Safni Roza ini sudah sesuai juga. Semuanya benar ya, Bu Titi, berarti Bu Yati. Selama ini kita menuntut, ya kan menuntut, ya pandang. Enggak deng. Apa yang kita tuntut Bapak Ibu selama ini? Nilai ya. Harus Ya, nilai semuanya. nilai yang sesuai dengan KKM. Iya. Kita tidak memperhatikan Iya. kita itu bagaimana. Nih, contoh, ketika kita mengerti matematik, kita nuntut apa? Anak paham dengan matematika kita yang kita ajarkan. Ya. Sementara dirinya bukan di pada matematik, dia orang seni. Ya. Dia keturunan seni, dia sukanya gitar-gitar. Dia sukanya mainnya lagu-laguan. Ya kalau main gitar, nah suka gitu. Ini nak dipaksa anak menggambar. Enggak, jangan menggambar. Dia nggak hobi menggambar. Bukannya aja cakar ayam. Iya. Nah, padahal Dipaksakan anak membaca, tapi anak ini nggak hobi membaca. Dia hobinya menggambar. Nah, Gimana kita harus memaksakan? Olahraga ya. Nah, inilah yang menghampa kepada anak. Ya. Berikanlah sesuatu itu sesuai dengan sesuai dengan kompetensinya. Ya. Nah, jadi itu jadi menghambakan kepada anak itu bukan kita patuh ya. Nah, tapi artinya seorang guru itu paham di mana anak ini, posisi anak ini bagaimana, siapa dia, ketahuilah. Nah, baru kita bisa masuk, baru kita bisa tuh membimbing, mengarahkan dan menuntut, tidak menuntut. Iya, itu maksudnya ya, bukan menuntut. Iya, berarti kita harus tahu dulu karakter anak itu ya, Bu. Iya. Bakat dan minatnya. Bakatnya, karakternya, minatnya. Tapi gimana ya, Bu? Misalnya di kelas 1 nih ya, Bu. Anak tuh nggak bisa membaca. Kita kan ada fase-fasenya tuh, Bu. Fase A, fase B. Jadi di kelas 1 anak tuh kan dituntut kan menurut karakter atau bakat-bakat dia. Sedangkan dia nggak bisa membaca, Bu. Jadi gimana cara dia? Keraskan lagi, nggak dengar Ibu. Ini kan terlebat kali ya. Hujan, Bu. Iya, dari tadi ada gangguan laptopnya nih, Bu. Ya. Misalnya kayak di fase A nih ya, Bu, di kurikulum Merdeka nih, Bu.
kan kita harus tahu dulu karakter anak, bakat-bakat anak. Jadi kayak anak kelas 1 ya Bu, saya kayak saya dari kelas 1. Anak tuh nggak bisa dia membaca, sedangkan bakatnya dia di menggambar apa. Jadi gimana caranya tuh? Kadang-kadang saya kan dia ada fase dia harus naik pula ke kelas 2, sedangkan di kelas 1 dia tidak bisa membaca. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Afrita. Ayo, anak ini nggak bisa Ya, Bu, baca sampai makanya, bisa Bu, ini di luar apa ya, Bu? Pertanyaannya di luar apa gitu, Ya, di pengalaman gitu. Ini yang gue suka. Karena di sini kita kan sebagai apa di sini Bapak Ibu? Sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, bagaimana kita itu menuntut anak yang menurut filosofi KD yang berhamba kepada anak didik. Ayo, siapa yang bantu itu masalah Ibu Afrita? Bagaimana ini anak yang tidak bisa membaca sementara kita menuntut dia bisa membaca? Iya Bu Afrita ya? Iya, sedangkan sekarang kurikulum Merdeka ini kan menurut karakter dan bakat-bakat anak. Sedangkan anak ini dia belum bisa membaca, Bu. Sedangkan kita kan anak mohon maaf Bu Afrita, kalau dulu kan kita harus bisa membaca dulu. Kita lebat sekali di sini. Coba tuliskan Bu Afrita, singkat saja. Tulis saja ya. Yang bisa mendengar tolong kasih ide. Pertanyaan Bu Afrita bagaimana ini solusinya? Ya, betul sekali ini terkait dengan ya Bu Yusniati. Ya Bu, kalau kasus yang disampaikan oleh Ibu Afrita tadi sering juga terjadi di sekolah saya. Siswa kelas itu banyak yang tidak bisa membaca, tidak karena mereka karena masalahnya. Bukannya karena mereka tidak bisa, tapi pengajarannya itu atau apa yang diberikan oleh guru atau orang tua di rumah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang anak. Misalnya saja, kalau seorang anak itu latihan membaca, bisa saja kita mengenalkan huruf-huruf dalam bentuk yang mereka sukai, Bu. Seperti kita buat seperti buah-buahan, mobil-mobilan, angka-angka itu. Mungkin mereka lebih cenderung mau melakukan, apa itu namanya? Terarah, mereka lebih tertarik mereka ke arah yang mereka monoton ba, BIB, babi gitu, bobo, LALA, bola gitu, Bu. Nah, jadi mereka dikenal hal-hal yang menarik kepada hal yang mengarah menarik perhatiannya ya. Ya. Itu menurut. Terima kasih Bu Yusniati. Kalau bertangkap pakai media ya. Iya Bu Yusniati. Iya, pakai media pembelajaran yang menarik. Iya, benar sekali itu. Maka dibantulah dengan pakai media. Bagaimana pembelajaran itu menarik? Anak yang tidak mau tadi, dia itu berusaha untuk ada belajar yang tadinya dia itu tidak mau belajar membaca. Yang tadi itu dia nggak mau ini tadi ya. Nah, carilah itu media atau carilah teknik-teknik pembelajaran yang bisa membantu anak kita dalam proses pembelajaran. Nah, tapi ingat Bapak Ibu ya, kita tidak menuntut. Iya, menuntut tidak bisa. Tidak menuntut. Kita hanya menuntut. Ibarat tadi ya, ibarat kita menanam padi, memang kita berharap kalau di sawah kita berharap padi akan tumbuh. Padi akan tumbuh dan menghasilkan. Apakah kita bisa jamin padi yang kita tanam itu harus tumbuh padi? Tidak. Kita hanya berusaha. Kita siapkan lahan yang subur, cukupkan airnya, berilah pupuknya sesuai dengan usia padi tersebut. Nah, jangan sekali-kali kita ya kan nganggap padi kita ingin padi itu tumbuh sehingga kita siram dengan pupuk yang banyak, kita kasih air sawahnya dengan air yang banyak, yang terjadi apa? Bisakah tumbuh padinya dengan benar? Tidak.
yang terjadi malah padinya mati. Iya. Coba ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ya, tambahannya lagi Bu. Silakan. Ya Bu, berbeda lagi dengan kasus saya yang ada ya Bu ya. Saya seorang guru olahraga, kebetulan banyak guru-guru kelas yang mengadu kepada saya Bu. Kata mereka, Ibu, kenapa ini anak-anak saya ini tidak mau belajar di kelas? Mereka setiap jam olahraga sampai jam keluar main, bahkan sampai nanti kalau setelah keluar main sampai pulang, mereka lebih suka berolahraga itu. Umumnya anak yang berolahraga ini anak yang minat belajarnya kurang. Nah, begitu Bu. Jadi yang didapat itu kasus di sekolah-sekolah Bu, kebanyakan anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak minat belajar lebih suka kepada jam pelajaran olahraga Bu. Jadi kecapean saya jadinya, udah habis jamnya, silakan anak ibu masuk, mereka nggak mau masuk Bu. Itu Bu, jadi guru kelasnya pada apa Bu, pada saya Bu. Iya, hampir sama dengan Pak Apri. Iya Bu. Nah, iya. Nah, kalau caranya bagaimana? Kita kembali yang tadi. Pelajaran di kelas nggak menarik sama dia. Iya. Kalau dia olahraga terus kayak yang olahraga. Cari media yang menarik sesuai dengan olahraga ya Bu ya. Itu dia. Dengan pembelajaran olahraga. Bapak Ibu, ketika anak kita tidak mau duduk di kelas, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran olahraga. Dia mau olahraga. Misalnya ada bola, kita berhitung bola yang banyak, misalnya kan 1, 2, 3. Itu yang pertama, Bu Titi. Yang kedua apa? Apa tambahannya? Manfaatnya dia jadi bisa berhitung. Jadi kita udah masuk dalam pembelajaran matematik nanti kan Bu. Ya itu media. Ya media. Yang lain itu ada kalau itu tematik tuh Bu. Kalau ini enggak Bu, kalau ini kasusnya banyak anak-anak yang bandel di kelas itu yang enggak mau belajar itu jam olahraga di luar gitu. Itu maksudnya Bu. Iya. Bu Yus. Iya. Anak yang bandel itu kan dia nggak mau belajar. Minat dia pembelajaran yang ada di lokal, makanya dia sukanya olahraga. Bagaimana cara kita lagi mengarahkannya kepada minatnya itu gitu. Sekarang ayo, ini punya tantangan nih. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika anak kita nggak mau belajar dalam kelas? Nah, sepertinya teman-teman sini nggak pernah ngajak anak belajar di alam. Nah, itu iya. Ajak anak itu di luar kelas. Di luar belajar dengan Iya, belajar di alam, di bawah pohon, pajang papan tulis di sana. Dan ketika anak kita tidak mau, itu dia biasanya anak mau itu kan nggak mau nulis ya. Ajak dia tuh cara bermain. Iya. Bisa juga mungkin Bu diterapkan. Iya Bu. Ya, berikanlah pembelajaran yang bervariasi, tidak selalu di dalam kelas. Ya. Penyegaran suasana ya Bu ya. Penyegaran suasana. Ya, anak itu aja. Kalau apalagi dapat kelas yang sudut ya, yang suasananya gelap, ya, terus kursi mejanya sudah lama, situasi suasana membosankan, suasana membosankan. Jadi kita cari penyegaran keluar. Papan tulisnya udah hitam. Iya. Apalagi materi yang tidak disukai, apalagi tidak pernah berinovasi dalam pembelajaran. Nah, ya terang dong anak itu nggak mau belajar, anak itu bosan. Nah, itu dia. Oke, baik Bapak Ibu lah. Nah, sekarang mari kita merefleksi, menyimpulkan kira-kira apa itu tentang filosofi KHD yang sudah kita bahas dari tadi. Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Besoknya Bapak Ibu nggak ada seperti ini lagi. Ya, Ibu keaktifan kelas yang Ibu cari. Oke Bu.
biasanya kalau kelas Bu Ita ini banyak raise hand, malah nggak ini rebutan raise hand-nya. Ini kok nggak mau begitu. Dan on cam banyak sekali. Bu Nora, nggak lihat wajahnya. Bu Retmi, Ada anak kecil. Bu Afinta, Bu Ismiati, Bu Yulia. Nah, ini terbaca ini kalau on cam. Besok nggak ada lagi. Ya, Bu Rika sama Bu Is. Tolong ya sampaikan ke teman-temannya. Nggak ada yang tidak on cam. Ibu Ita moto loh, ya. Terima kasih ya, dan salah satu kita bisa baca itu pada umumnya. Supaya kita tetap bimbing mereka bagus, dan jika mereka belum bisa biarkan saja karena memang di anak usia 8 tahun. Itu artinya mereka sudah duduk di kelas 2, fasenya akan bersambung. Luar biasa, memang betul ya, sampai tahap fasenya mereka perlahan akan bisa mengikuti seiring kematangannya tadi. Luar biasa, terima kasih Bu Sabni, memang benar ya, anak itu akan matang dengan sendirinya kalau tuntunan kita, kalau bimbingan kita, arahan kita itu benar sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu ya. Siapa nih yang bisa menyimpulkan? Pak Dok, silakan Pak Dok. Terima kasih Pak Dok sudah raise hand. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dari hasil modul yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana setiap anak tersebut lahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Kita tinggal menuntun, membimbing tercapainya perkembangan potensi secara optimal dan sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berorientasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Do, walaupun putus-putus ya, tapi kita bisa menangkap ya. Nah, mari kita itu ya, mari kita tuh menuntun anak, tapi tidak menuntut sesuai dengan pemikiran KHD yang zaman. Ya, pembelajaran yang berpihak kepada anak murid, pembelajaran yang berhamba kepada anak murid. Jadilah kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa membentuk anak didik kita yang berkarakter berbudaya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih juga Ibu, karena nggak bisa ngomong ya, bagus coretannya. Nah, ini akan terekam. Bapak Ibu tekankan sekali lagi ya, aturan kita rukol itu on cam. Apapun itu on cam ya. Tidak bisa tutup kamera. Ya, apapun. Mohon maaf ya, Ibu kita sampaikan. Kemarin saja Bu Fasil, Ibu Bapak kecelakaan. Ibu anaknya di mana? Di Ambon. Ya. Semuanya on cam. Tidak ada yang tutup kamera. Selama rukol tidak ada tutup kamera. Kita direkam. Ya, kita direkam. Jadi, Bapak Ibu, aku sarankan, jika kita tidak ketemu sinyal, sila ada sinyal pas kita rukol. Rukol kan cuma 2 kali dalam 2 kali dalam sekali 15 hari. Ya. Ya Pak Dok ya. Ya, itu. Jangan ditutup. Ini penilaian kita sudah banyak ini yang on cam di sini. Tet loh. Nah. Kenapa ditutup kameranya? Tidak apa-apa. Baik. Juga azan di sana, di sini juga azan. Terima kasih waktu kita bersama kita Bapak Ibu. Sudahi dulu. Tapi sebelum sudahi, besok kita masih rukol kan? Ya, Bu Sitiawati silakan. Ya Bu Sek, ada yang mau disampaikan?
ingin tahu dan jamnya jam berapa? Oh, jadwal kan sudah Bu bagi di Enggak, grup Bu. ya? Belum. Jadwal Jadwal rukol belum, Bu. ada. Oke. Jadwalnya belum ada. Ibu bagi lagi ya. Bukan jadwal rukol, Ya, jadwal Ya, jadwal keseluruhan. Di sana keseluruhan ada sudah, tapi rukol. jam Iya. rukolnya Bu belum jelas maksudnya. Oh, jadwal Oke, setiap hari, mohon maaf, setiap kita Bu, rukol. salah Jam ini pemahaman. Ya, jadwal rukol untuk Jam 2, kelas Bu. A, Tadi jam di kelas 2. A ya. Yaitu Jam jam 2, Bu. 3. Jam 3, Bu. Jam 3. Kita kan rukol nanti kan 3 jam itu. 3 sampai 2 jam 15, berarti selesainya jam 5:15 menit. Berarti terpakai asar ya. Ketika asar, kita ambil waktunya 10 menit. Berarti selesai kita 5:30. Itu selalu jam Iya, Bu, 3. jadwal fikalnya belum. Bu. Ya. Ya, halo. Halo. Oh, Ada pertanyaan? Kalau Jari. Terputus-putus. kalau seluruhnya Coba diketik Ibu. ada, Bu. Coba diketik. Cuman jadwal kita Bisa dengar salah temannya. Ya, ke depannya kita cari sinyal ya, Bapak Ibu ya. Dan laptop yang nggak bisa dipakai, usahakan buat rukol Tadi ganti laptop. jam 2, Bu. Ya. mungkin ini kita Bu Afrika ya, jam 2. Hai. Halo. Baik. Nanti Halo. dicek saja Berarti ya, Bapak Ibu. Baik, rukol kita jam 3 ya, Bu ya? Ya, jam 3 kita rukol ya. Berarti kita besok masuk jam 3 lagi karena besok 3 jam. Ya. Masalahnya tadi kita kan masuknya jam 2, Bu. Ya. Sekarang ya virtual. Ya, karena hari ini hanya 2 jam. Nanti Ibu ada kelas satu lagi masuknya jam 4:30. Kalau bisa Bu, besok rukol kita tentang apa, Bu? Di Iya, LMS-nya ada. Oh, lihat Nanti Ya, kita kasih lagi lagi. Di jadwalnya, Bu. LMS ada. Nanti akan Ibu Kasih kasih lagi lagi. biar Ya. jelas. Terima kasih Iya, iya. Bapak Ibu. Semangat Jamnya. ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bu tutup berikutnya. Halo. Mohon maaf untuk hari ini, Bu, karena kami banyak kekurangan, banyak kesalahan. Papa, ya besok kita. Kami baru pertama ya, Bu ya. Iya. Ya. Yang Papa ini percobaannya alhamdulillah, dan perlu ingatkan lagi, marilah berselancar terus di LMS, jangan sampai tidak membuat, sampai tidak bekerja. Iya, Bu. Itu banyak yang tidak ada itu, tugasnya nggak membuat. Video audio ya, Bu ya. Nanti nilainya nggak ada. Tugas video saya bisa diputar, Bu. Silakan bagi yang belum membuat, silakan membuat ya, walaupun nilainya sudah rendah nggak apa-apa, tapi yang penting membuat ya. Ya, Bu. Ya, saya udah sematkan tuh, Bu, di kolom komentar, nggak mau masuk ya. komentar. Udah Nora ya. Oke. Ya, saya sematkan linknya di kolom komentar aja lagi, Bu. Kolom komentar ya. Oke Bu Nora, iya Bu, stop berikutnya ya.